Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. Allahumma ya muallima Ibrahim alimna wa ya mufahima Sulaimana fahimna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ya, ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah taala, pada pagi hari ini kita melanjutkan kembali latihan baca kitab kita dari kitab At-Ta'liq ala Al-Qawaidil Hisan li Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, ya ghafarallahu lahu wa li walidayhi wa li masyayikhihi wa li jami'il muslimin. Baik, nah, di pertemuan pertama kemarin ya, kita membahas tentang muqaddimah ya, dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dan juga kita membahas ya, komentar dari Syekh Al-Utsaimin. Ya, sekarang kita masuk ke kaidah yang pertama. Nah, sebagaimana kita sampaikan ya, di awal kemarin, bahwasanya kitab Al-Qawaidul Hisan ini menghimpun 70 atau 71 kaidah yang berkaitan dengan tafsir Al-Quran, ya, bagaimana memahami Al-Quran. Baik, nah, sebagaimana biasa, ya, tafadhol akh Heru, ya, silakan untuk mulai baca. Ibda bil basmalah, qaidatul ula. Bismillahirrahmanirrahim. Qaidatul ula fi kayfiyati talaqqi at-tafsir. Kullu man salaka tariqan wa 'amila 'amalan min amalin wa ataahu min abwabihi wa turuqihi al-muwassalati ilayhi Al-musilati ilayhi فلا بد أن يفلح وينجح an yufliha فلا بد أن يفلح وينجح كما قال تعالى وأتوا من أبوابها وكلما عظم المطلوب azuma تأكد عظم وكلما عظم المطلوب تأكد matlubu وكلما عظم المطلوب أكد هذا الأمر وتعين البحث التام أن أمتلي وأحسن الطرق الموصلة إليه ولا ريب أن ما نحن فيه هو أهم الأمور وأجلها فاعلم أن هذا القرآن العظيم أنزله الله لهداية خلقه وإرشادهم وأنه في كل وقت وزمان يرشد إلى أهدى الأمور وأقوامها إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم فعلى الناس أن يتلقوا معنى الكلام الله كما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم فإنهم كانوا إذا qara'u قرأوا 10 آيات أو أقل أو أكثر لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ما دلت عليه من الإيمان والعلم والعمل فينزلونها عن أحوال الواقعة فيعتقدون ما احتوت عليه من الأخبار وينقادون بأوامرها ونواهيها ويدخلون فيها جميع ما يشهدون من الحوادث والوقائع
الموجودة بهم وبغيرهم، ويحاسبون أنفسهم هل هم قائمون بها أو مقلون، وكيف الطريق إلى الثبات على الأمور النافعة وإيجاد ما نقص منها وكيف تلخص وكيف تخلص وكيف تخلص من الأمور تخلص. وكيف تخلص من الأمور الضارة، نعم. فيهتدون بعلومه ويتخلقوا بأخلاقه وأدابه، ويعلمون أنه خطاب من عالم الغيب والشهادة موجه إليهم، ومطالبون بمعرفة معانيه والعمل بما يقتضيه. فمن سلك هذا الطريق طريقة. فمن سلك هذا الطريق الذي سلكوه وجد واجتهد في تدبر كلام الله، انفتح له الباب الأعظم أعظم أعظم. أعظم في علم التفسير، و- و- قويت. وقويت معرفته، وازدادت بصيرته، واستغنى بهذه الطريقة عن طريقة. عن عن بهذه الطريقة عن كثرة التكلفات، وعن وعن البحوث وعن البحوث الخارجية، وخصوصا إذا كان قد أخذ من العلوم العربية جانبا قويا، وكان له إلمام واهتمام بسيرات النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله مع أوليائه أوليائه. مع أوليائه وأعدائه، فإن, فإن ذلك أكبر عون على هذا المطلوب مطلبي. على هذا المطلب. ومتى علم العبد أن القرآن فيه بيان كل شيء كل شيء. وأنه كفيل بجميع المصالح، مبين لها، حاث عليها، ذاكر عن المضار كلها، وجعل هذه القاعدة نصيب نصب. نصب عينيه عينيه. نصب عينيه ونزلها على كل واقع وحادث سابق أو لاحق، ظهر له. ظهر له عظم موقعها. موقعها طيب، ما شاء الله. أحسنت. طيب. Nah, sekarang kita masuk ke al-qaidatul ula. Ya, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fi kaifiyati talaqqi at-tafsir. Fi kaifiyati talaqqi at-tafsir. Ya, pembahasan atau kaidah tentang bagaimana mentalaki ilmu tafsir. Nah, kan kita akan bahas tentang kaidah-kaidah tafsir. Maka hal yang pertama kali harus dibahas itu gimana cara kita mengambil ilmu tafsir ini.
Nah, setiap ilmu itu ada cara talakinya. Nah, kalau ilmu tafsir bagaimana talakinya? Nah, sebelum masuk ke situ, apa sebenarnya yang dimaksud dengan talaki? Ya, talaki itu merupakan salah satu dari metode pembelajaran, ya, di mana ya, seorang guru atau seorang murid duduk langsung di depan gurunya. Nah, kalau kita berbicara konteks tafsir, talaki itu maksudnya adalah belajar dan mengambil langsung ilmu tafsir. Ya, mengambil langsung ilmu tafsir. Ya, sebagaimana para sahabat ya menafsirkan Al-Qur'an, ya, langsung mereka mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini namanya talaki. Ya. Ini namanya talaki. Jadi, kalau Anda mendengar kata talaki, poin yang pertama kali terbayang itu adalah belajar langsung. Gitu ya, mengambil secara langsung. Nah, kalau dalam konteks Al-Qur'an, maka ada 3 poin yang berkaitan dengan talaki. Yang pertama istima', ya, mendengarkan, ya, ada proses mendengarkan di situ, ya, talaki itu ya. Dan yang kedua, ya, ada proses meniru, ya, atau ya mutaba'ah, ya, mengikuti apa yang dibaca, ya. Ya, dibaca begini, gurunya baca A, muridnya juga baca A. Nah, ada proses yang seperti ini. Ya, kemudian yang ketiga ada proses validasi atau at-ta'kid, ya, atau at-tasabbut. Ya, ada proses validasi, yaitu ketika sang guru mengoreksi secara langsung kesalahan muridnya. Nah, jadi dalam talaki harus ada 3 hal ini. Harus ada proses mendengarkan, harus ada proses meniru, ya, mengikuti maksudnya, dan ada proses validasi, koreksi. Nah, baru dikatakan itu adalah talaki. Nah, para sahabat juga begitu kepada Nabi. Mereka mendengarkan hadis-hadis Nabi. Ya, mereka meniru hadis Nabi, yaitu ketika mereka meriwayatkan hadis itu kepada orang lain, kepada tabi'in misalkan. Kemudian ya ada juga proses validasi di situ. Ya, ketika Nabi mengoreksi amaliyah ibadah para sahabat. Ya, para sahabat salah ibadah, salah sholatnya misalkan. Ya, antum tahu dalam hadis al-musi sholatuhu riwayat Abu Hurairah, ketika ada salah seorang yang sholatnya salah karena terlalu cepat, Nabi suruh dia ulang sholat. Nah, kemudian Nabi ajarin. Nah, itu validasi. Ya, proses koreksi. Baik. Nah, jadi talaki ini adalah metode yang paling tepat dalam belajar agama. Ya, metode yang paling tepat. Nah, makanya belajar secara online dengan live itu lebih afdal daripada yang metode rekaman. Ya, kalau kita ngomong konteks zaman sekarang ya. Baik, ya. Itu secara umum mana talaki. Nah, sekarang kalau talaki tafsir itu, ya maksudnya apa? Ya berarti kita mengambil ilmu tafsir atau mempelajari ilmu tafsir dari entah dari kitab-kitab, itu bisa dikatakan talaki juga dalam zaman sekarang ya. Ya, karena kan sekarang kita nggak ketemu dengan penulis-penulis kitab tafsir di zaman dulu itu. Ya, kecuali kalau kita belajar ya kitabnya seorang penulis dan penulisnya masih hidup di zaman sekarang. Baik. Ya, Syekh mengatakan di sini kullu man salaka tariqan wa amila amalan. Setiap orang yang menempuh sebuah jalan, tariq itu jalan, bisa jalan secara hakiki, bisa juga secara maknawi. Ya, jalan di depan rumah antum itu bisa dikatakan tariq. Nah, jalan berpikir, artinya cara berpikir, itu juga dinamakan tariq. Jalan hidayah juga dinamakan tariq. Kullu man salaka tariqan. Ya, setiap orang yang menempuh sebuah jalan, wa amila amalan, dan mengamalkan sebuah amalan, wa atahu min abwabihi, dan dia mendatangi ya jalan tersebut, min abwabihi, ya dari pintu-pintunya, wa turukihi, dan dari jalan-jalan yang mengantarkan kepadanya. Ya, artinya apa? Amalan-amalan itu kan ada cara-caranya. Maka diibaratkan bangunan misalkan. Sholat itu kita analogikan seperti bangunan rumah. Ya. Kalau kita ingin sholat, maka kita harus masuk ke rumah tersebut, ya, bangunan tersebut lewat ya pintunya, lewat jalan yang memang lewat situ baru kita bisa masuk gitu.
Nah, ada orang sholat tapi nggak tahu pintu masuk ke dalam sholat itu dengan cara apa, ya nggak akan benar sholatnya. Gitu maksudnya saya di sini ya. Jadi barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan, kemudian dia mendatangi amalan tersebut dari pintu-pintunya, ya, fala budda an yufliha wa yanjaha. Maka pasti dia akan beruntung dan sukses, berhasil. Ya. Kalau kita mau sholat, kita harus tahu pintu-pintu masuk ke dalam ibadah sholat itu apa aja, gitu. Ya, toharoh misalkan, itu salah satu pintu masuk ke dalam sholat. Takbiratul ihram, ya, belajar tentang hukum-hukum fikih sholat, ya. Nah, kama qala ta'ala, ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa'tul buyuta min abwabiha, dan datangilah rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Datangi rumah dari pintunya, ini isyarat dari Allah bahwasanya segala sesuatu itu ada caranya, gitu. Sholat ada caranya, jadi nggak boleh sembarangan orang sholat. Oh, saya sukanya sholatnya begini, ya. Wah, saya kalau zuhur sanggupnya cuma 2 rakaat, ya udahlah 2 rakaat aja. Ya nggak bisa. Sholat itu ada abwabnya, ada pintunya yang harus ditempuh. Ya, baru bisa dikatakan orang itu telah sholat dengan benar. Taib. Wa kullama azumal matlubu, ya. Wa kullama azumal matlubu, ya. Ya. Makin azuma al matlub, ya, makin besarnya hal yang ingin diraih. Matlub itu hal yang ingin diraih, ya, atau tujuan, ya, ta'akkada hadzal amru, maka semakin, ya, apa namanya, ya, semakin besar tujuan yang ingin kita raih, yang ingin kita dapatkan, ta'akkada hadzal amru, maka semakin pentinglah perkara ini. Ya, ta'akkada itu artinya tegas, penting, ya. Kan tadi kita ngomong secara umum, ya, bahwasanya setiap hal itu ada pintunya. Maka semakin besar hal tersebut, maka semakin penting kita ngikuti pintu tersebut. Gitu. Semakin besar bangunannya, semakin agung bangunannya, maka semakin pentinglah kita mengikuti proses masuknya. Masuk ke rumah, ya, dengan masuk ke istana negara, ya tentu beda kan. Ya, padahal sama-sama bangunan. Maka semakin besar sebuah bangunan atau semakin agung sebuah bangunan, maka semakin, ya, pentinglah mengikuti protokolernya. Ya, kalau masuk ke rumah, ya ketuk pintu, salam, selesai. Ya, masuk istana negara nggak bisa segampang itu. Gitu. Nah, wa ta'ayyana al-bahthu tamu, ya, an amsali wa ahsani turuqil musilati ilai. Wa ta'ayyana, dan penting. Ya, ta'ayyana di sini juga maknanya penting. Maka penting untuk, ya, kita melakukan pembahasan yang mendalam. Al-bahthu tam di sini artinya pembahasan yang mendalam tentang jalan yang paling bagus. Amsal di sini kita artikan paling baik atau paling bagus sama dengan ahsan. Al-musilati ilai. Ya, maka penting kita mengkaji, ya, secara mendalam, secara lengkap jalan yang paling bagus yang mengantarkan kepada tujuan tersebut. Ya. Nah, ya, kata al-musilati ilai, ya, ya, al-ha di sini, ya, ha di sini kembali ke al-matlub, ya. Nah, ilai di situ maksudnya. Wala raiba, ya. Wala raiba. Kalimat, kalau kata-kata wala raiba ini di antara uslub, ya, uslub dalam bahasa Arab, ya. Ya, kayak kita ingin mengkonfirmasi atau setuju dengan sebuah ungkapan, kita katakan la raiba. Ya, misalkan antum mengatakan kesyirikan itu haram, maka Anda bilang la raiba. Ya, ini bentuk konfirmasi dan persetujuan ana akan kebenaran pernyataan antum itu. Wala raiba annama nahnu fihi huwa ahammul umuri. Ya, dan tentu tidak diragukan lagi bahwasanya apa yang sedang kita bahas ini, yaitu tentang tafsir, adalah ahammul umuri. Ya, ahammul umuri adalah perkara yang paling penting. Wa ajalluha, yang paling agung. Wa asluha, dan merupakan asal dari perkara-perkara yang lain. Nah, nah,
Kemarin yang kita bahas kemarinnya ada kaidah syaraful ilmi bi syarafil ma'lum ya. Masih ingat ya kaidahnya? Bahwasanya kemuliaan sebuah ilmu itu apa? Apa makna kaidah syaraful ilmi bi syarafil ma'lum? Udah nggak kita bahas kemarin? Kita bahas kemarin apa tidak? Bahas ya. Kemarin dia kita pernah nih baru syaraful ilmi itu memuliakan ilmu ya. Kemuliaan sebuah ilmu. Nah, Saya masih ingat cuman belum sempat tulis tuh kemarin tuh. harusnya antum apa namanya? Tanya kalau terlalu cepat ya. Ya. Ustaz tadi kaidahnya apa gitu. Biar anak ketikkan antum di layar bisa di screenshot. Baik, ya. Nah, syaraful ilmi bi syarafil ma'lumi. Ya. Kemuliaan sebuah ilmu tergantung kepada kemuliaan hal yang dibahas atau dikaji dalam ilmu itu. Nah, jadi kalau kita ingin mengukur ilmu itu sejauh mana tingkat kemuliaannya, ya ukur aja kemuliaan objek yang dibahas. Ya, ya. Dan apa yang lebih mulia dari ilmu yang membahas tentang Allah Subhanahu wa taala? Ya, siapa yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu maksudnya. Baik. Ya, jadi tentu tidak ada keraguan lagi bahwasanya ilmu tafsir ini adalah perkara yang paling penting, paling agung dan merupakan akar dari perkara-perkara yang lain. Ya, fa'lam anna hadzal Qur'anal 'azima anzalahu Allahu li hidayatil khalqi wa irsyadihim. Ya, wa irsyadi ya, karena mengikuti hidayati. Baik. Ketahuilah bahwasanya Al-Quran Al-Azim ini anzalahullahu li hidayatil khalqi. Allah turunkan li hidayatil khalqi. Fungsinya apa Al-Quran diturunkan? Apakah untuk pajangan atau hanya untuk dilagukan di atas mimbar-mimbar? Ya, tidak. Al-Quran itu tujuan utamanya adalah untuk hidayatil khalqi. Ya, memberi petunjuk kepada makhluk wa irsyadihim. Ya, ya, hidayah dengan irsyad itu kurang lebih sama ya. Maka ada namanya hidayatul irsyad, ada namanya hidayatul taufik ya. Nah, kapan-kapan kita bahas itu. Wa annahu fi kulli waqtin wa zamanin yurshidu ya, yurshidu ila ahdal umuri wa aqwamiha. Dan bahwasanya dia ya, dia di sini maksudnya apa? Al-Quran. Nah, dan dia yaitu Al-Quran ini ya, Allah turunkan untuk petunjuk kan tadi ya, wa annahu fi kulli waqtin wa zaman, bahwasanya Al-Quran ini fi kulli waqtin wa zaman ya, sepanjang waktu, sepanjang zaman, yurshidu, memberi petunjuk, ila ahdal umur, kepada perkara yang paling lurus, wa aqwamiha, dan perkara yang paling tegak ya. Aqwam bisa dia juga diartikan lurus ya, sama kurang lebih dengan kata ahda. Misalkan di surat Al-Isra ayat 9, inna hadal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada sesuatu yang paling lurus. Nah, fa'alan nasi an yatalaqau makna kalamillahi. Ya, kemarin kita sudah bahas ya, bahwasanya kalau ada ala di awal kalimat itu maknanya wajib. Nah, fa'alan nasi artinya wajib atas manusia an yatalaqau, untuk mentalaki, mengambil makna kalamillah ya, makna kalamillah, makna Al-Qur'an, kama talaqahu sahabatu ya, sebagaimana para sahabat mentalaki Al-Qur'an itu ya, mentalaki makna apa ya. Jadi sebagaimana antum belajar
membaca Al-Quran secara talaki, ya, maka belajar tafsir Al-Quran juga harusnya begitu. Al-Quran dengan tafsirnya itu beda ya. Ya, Al-Quran itu ya lafaznya itu ya. Ya, antum belajar ngaji, talaki metodenya, langsung. Maka belajar tafsir juga harus begitu, nggak bisa baca sendiri. Nah, itu intinya ya. Ya, itu yang ingin disampaikan Syekh di sini, bahwasanya belajar tafsir Al-Quran itu nggak bisa sendiri, nggak bisa pakai perasaan, nggak bisa otodidak. Harus mengikuti tafsirnya para sahabat. Ya, ini poinnya dari ya, kaidah pertama ini. Alan nasi an yatalaqaw ma'na kalamillahi kama talaqahu sahabah. Nah, sampai sini. Nah, ini adalah poin inti dari kaidah yang pertama ini. Jadi kalau ada nanya, gimana metode talaki ilmu tafsir ya, atau tafsir Al-Quran, kita katakan ya metodenya adalah sebagaimana metodenya para sahabat mentalaki ya, Al-Quran dan tafsir dari Nabi SAW. Bagaimana metode para sahabat itu? Fa innahum kanu idza qara'u asyra ayatin aw aqalla aw aktsara lam yatajawazuha hatta ya'rifu ma dallat alaihi minal imani wal ilmi wal amali. Nah, perhatikan, sekarang kita akan lihat bagaimana metode para sahabat dalam belajar tafsir. Fa'innahum, ya, para sahabat itu, kanu, dulu mereka di zaman Nabi, idza qara'u asyra ayatin, jika mereka membaca 10 ayat, au aqalla, atau kurang dari 10 ayat, au aktsara, atau lebih dari 10 ayat, lam yatajawazuha, mereka tidak akan melewati 10 ayat tersebut atau lebih, hatta ya'rifu, ya, sampai mereka tahu madalats alaihi minal iman wal ilmi wal amal. Ya, sampai mereka mengetahui ya, ya makna al-iman, al-ilm dan al-amal di dalam ayat tersebut. Setiap ayat Al-Qur'an itu mengandung 3 hal ini ya. Mengandung keimanan, ya, keilmuan dan pengamalan. Misalkan antum membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, para sahabat nggak akan lanjut ke ayat yang Ar-Rahmanir Rahim sampai mereka mengamalkan, sampai mereka mengetahui 3 hal ini. Mengetahui nilai-nilai keimanan dari ayat tersebut, ya, ilmu apa yang diambil dari ayat tersebut, dan ya, apa amalan yang bisa diamalkan dari ayat tersebut. Ya, misalkan Alhamdulillahirrabbilalamin, nilai keimanannya bahwasanya Allah itu adalah Rabb semesta alam. Ya, dia yang menciptakan dan memelihara alam semesta. Ya, tauhid rububiyah. Nah, itu nilai keimanannya. Kemudian ilmunya, ya, ilmunya, ya, misalkan makna secara mendalamnya, alhamdu itu maknanya adalah pujian kepada Allah yang didasari oleh pengagungan dan rasa cinta kita kepada Allah. Ya, lillahi rabbil alamin, lillah itu maknanya adalah hanya Allah saja ya yang berhak mendapatkan pujian, semulia pujian itu. Ya. Ya, jadi memang Allah pantas dan berhak untuk dipuji, gitu. Ya, tidak semua orang itu pantas dipuji. Ya, kalau Allah Subhanahu Wa Taala memang ya, ya zat beliau, perbuatan beliau dan segala hal yang terkait dengan ya zatnya Allah, kemudian perbuatannya Allah, ya seluruh yang berkaitan dengan Allah itu pantas untuk dipuji. Ya, itu diantara al-ilmu dari ayat itu. Kemudian al-amal, pengamalannya bagaimana? Ya, pengamalannya ya berarti kita memuji Allah dalam setiap kondisi kita. Nah, jadi satu ayat, ya para sahabat ya mencari tahu 3 hal ini, iman, ilmu, dan amalnya. Ya, ya baru mereka lanjut ke ya ayat selanjutnya, gitu. Ya, jadi mereka nggak akan lewat ke ayat selanjutnya kalau belum ya, mengetahui 3 hal ini. Itu metode mereka yang pertama. Berarti bisa antum simpulkan para sahabat itu kalau belajar dikit-dikit. Ya, bahkan dalam riwayat kan disebutkan dalam sebuah athar ya, para sahabat itu baca 10 ayat, nggak lebih. Ya, sedikit sahabat yang baca lebih dari itu. Ya. Maksudnya mereka belajar sehari itu 10 ayat. Ya.
Ketika udah paham semua, nah, baru lanjut ke ayat yang selanjutnya. Begitu terus. Ya, kadang satu ayat ya, itu bisa berhari-hari mereka pelajari. Gitu. Nah, ya, makanya dari sini Abdullah bin Mubarak mengambil kesimpulan bahwasanya al-ilmu la budda bitadarruj. Ilmu itu harus bertahap-tahap. Ya. Man ramal ilma jumlatan, dhahaba anhu jumlatan. Ya. Barang siapa yang mengharapkan mendapatkan ilmu ini secara sekaligus seluruhnya, ya, maka akan hilang dari dia sekaligus juga. Harus dikit-dikit. Gitu. Nah, fayanzilunaha 'alal ahwalil waqi'ah. Ya. Fayanzilunaha 'alal ahwali al-waqi'ah. Maka kemudian mereka ya yanzilunaha menerapkannya. Ya, di antara makna nazal yanzilu adalah menerapkan. Karena sesuatu yang sudah turun itu berarti sesuatu yang sudah diterapkan, sudah di stempel lah gitu ya. Fayanzilunaha 'alal ahwalil waqi'ah. Maka mereka menerapkan ayat-ayat tersebut alal ahwalil waqi'ah pada kondisi-kondisi terkini. Ya, al-ahwal al-waqi'ah artinya kondisi-kondisi yang terjadi di antara mereka. Jadi nggak sampai sekedar tahu, tapi juga harus diamalkan gitu. Faya'taqiduna mahtawat alaihi minal akhbar. Kalau ayat-ayatnya berbentuk khobar, ya, al-akhbar, ya, kalau ayat-ayatnya berbentuk khobar, ya, berita, ya, misalkan tentang ya, berita tentang hari kiamat, misalkan, ya, maka mereka ya'taqidun, mereka meyakininya. Ya, mereka meyakini apa yang dikandung oleh berita-berita itu. Ihtawat artinya dikandung. Nah, itu kalau ayat Al-Qur'annya berbentuk berita. Kan Al-Qur'an itu ada yang berbentuk cerita, ya ada berbentuk perintah, ada yang berbentuk macam-macam. Nah, kalau berbentuk berita, mereka percayai. Wa yanqaduna li awamiriha wa nawahiha. Ya. Kalau berbentuk perintah dan larangan, ya, maka mereka tunduk. Ya. Yanqadun, ya. Yanqadun itu inqada yanqadu artinya taat, tunduk. Ya. Nah, jadi kalau kalau ayatnya berbentuk berita, mereka imani, mereka percayai. Kalau ayatnya berbentuk perintah atau larangan, mereka taati. Nah, wa yadkhiluna fiha jami'a ma yashhaduna minal hawadisi wal waqa'i al mawjudati bihim wa bi ghairihim. Dan mereka memasukkan ke dalam ya, ayat-ayat tadi jami'a. Ya, memasukkan ke dalam ayat itu maksudnya menerapkan. Ya. Mereka memasukkan ke dalam ayat tadi seluruh apa yang mereka saksikan. Ya. Minal hawadithi wal waqa'i al mawjudah, yaitu kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang ada bihim wa bi ghairihim, yang ada terjadi pada diri mereka atau terjadi pada diri selain mereka. Ya. Nah, jadi ketika mereka melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar mereka atau peristiwa yang menimpa diri mereka secara langsung, ya, mereka langsung memasukkan ke dalam ayat Al-Quran itu. Gitu. Mereka kemarin misalkan belajar tentang ayat wasta'inu bis sabri was shalah, minta pertolonganlah dengan kesabaran dan dengan salat. Ya, kemudian terjadilah peristiwa paceklik misalkan, ya, kekurangan bahan makanan mereka. Nah, maka mereka pun memasukkan kondisi itu ke dalam ayat tadi, minta tolong dengan kesabaran dan sholat. Akhirnya mereka pun minta tolong kepada Allah dengan perantara kesabaran dan dengan sholatnya. Mereka pun menegakkan sholat, bersabar. Nah, itu bentuk penerapan mereka terhadap ayat tersebut. Wa yuhasibuna anfusahum, mereka menghisab diri mereka sendiri. Nah, hisab itu artinya menimbang dirinya, ditimbang-timbang, ya. Nah, sebagaimana ucapan Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, ya, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, artinya timbang amalan kalian sebelum kalian nanti akan ditimbang amalannya oleh Allah. Ya, timbang sendiri. Nah, para ulama mengatakan di antara Ibnu Qayyim, ya, barang siapa yang tidak menghisab dirinya di dunia, maka akan beratlah hisabnya pada hari kiamat nanti.
Ya, jadi hisabnya mereka bagaimana? Hal hum qaimuna biha au mukhillun? Ya, mukhillun ya, kasrah. Hal hum qaimuna biha? Apakah mereka sudah ya, melaksanakannya? Qaimun itu artinya melakukan atau mempraktekkan. Nah, jadi mereka bertanya-tanya nih, ya, apakah aku sudah mempraktekkan ayat ini atau tidak? Au mukhillun, ya mukhillun lawan dari qaimun ya, meninggalkan atau tidak mempraktekkan. Wa kaifa at-tariqu ila tsabati 'ala al-umuri nafi'ah wa ijadu ma naqassa minha. Ya, kemudian mereka bertanya lagi kepada diri mereka sendiri, bagaimana metode ya untuk ya, apa namanya? Bagaimana metode untuk sabat, untuk tetap istiqomah, tetap kokoh 'alal umurin nafi'ah, ya di atas perkara-perkara yang penting. Ya, kita tahu sabar itu penting. Sabar itu bagus. Tapi bagaimana caranya bisa istiqomah sabar? Nah, itu isi pertanyaan para sahabat itu. Ya, ya, ketika di dalam ayat disebut tentang sholat, mereka bertanya, gimana caranya biar saya tetap bisa istiqomah sholat? Baca tentang azab, ya, gimana caranya agar bisa terhindar dari azab, ya, dan bisa istiqomah, ya, tidak terkena azab. Ya, gitu seterusnya. Nah, wa ijadu, kemudian bagaimana caranya ijadu, ya, mewujudkan mana kosominha, hal-hal yang kurang, ya, gimana caranya menambal kekurangan-kekurangan saya, ya, misalkan para sahabat hari ini belajar tentang ya, zakat misalkan, ya, ya, maka mereka bertanya gimana caranya biar bisa istiqomah, ya, bayar zakat, dan gimana caranya untuk menambal kekurangan dalam zakat itu, apa yang harus diperbaiki gitu, agar zakat saya menjadi optimal pahalanya. Nah, wa kaifa takhallusu minal umuri dharrati, dan bagaimana ya, menghindar dan berlepas diri dari perkara-perkara yang berbahaya, ya. Nah, ini lawan dari al-umur an-nafi'ah ya, lawannya. Al-umur an-nafi'ah itu lawannya al-umur ad-dharrah. Kalau perkara itu adalah perkara yang nafi'ah, yang penting, maka yang kita tanyakan adalah gimana caranya bisa kokoh melakukannya. Kalau perkara itu adalah perkara-perkara yang berbahaya, maka pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk menghindarinya. Ya, atau khalus itu menghindari, atau kalau sudah kena, ya berlepas diri darinya. Ya, takhalus itu ya, bisa dua itu maknanya tergantung kepada konteksnya. Ya, kalau ya, antum misalkan belajar di Al-Quran, inna syirka ladzulmun azim, kesyirikan itu adalah kezoliman. Antum tahu sekarang kesyirikan itu ada kezoliman, maka pertanyaan selanjutnya adalah gimana caranya takhallus dari syirik? Ya, gimana caranya berlepas diri dari kesyirikan kalau antum sudah melakukannya, atau bagaimana cara agar terhindar darinya kalau antum belum melakukannya. Fayahtadu nabi ulumihi. Nah, itu metode para sahabat ya, benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, jadi Al-Quran itu dekat sekali dengan kehidupan para sahabat. Ya, kalau kita sekarang ya ingat agama, ingat syariat itu hanya ketika baca Quran saja. Lepas dari baca Al-Quran ya seolah-olah kehidupan kita terpisah dari Al-Quran. Ya, bukan itu. Ya. Ya, jadi harusnya kehidupan kita itu diwarnai oleh Al-Quran dalam setiap sisinya. Jadi Al-Quran itu bukan hanya bacaan ketika sholat, bacaan ketika tilawah saja. Nah, bahkan disebutkan dalam kitab-kitab para ulama, para sahabat itu dulu saking menerapkannya Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, mereka kalau kemana-mana, ngukur jarak itu bukan dengan meter, dengan kilometer. Nah, jadi kalau kita tanya misalnya para sahabat, rumah fulan dari masjid jaraknya berapa? Mereka menjawab, ya, sejauh bacaan 30 ayat dari surat Al-Baqarah. Jadi mereka mengukurnya dengan berapa waktu yang dihabiskan untuk membaca 30 ayat surat Al-Baqarah. Ya, segitulah jarak rumahnya. Nah, lihat, satuan ukuran saja mereka menggunakan Al-Quran. Gitu. Ya. Nah, lihat asar dari Umar bin Khattab. Ya. Ketika tali sendalnya putus. Ya. Yang beliau lakukan pertama kali adalah ya, minta kepada Allah
ya di dalam Al-Qur'an. Sampai beliau mengatakan, ya, kami ya di zaman Nabi dulu ketika ya kehilangan sesuatu, kami semua mencarinya di dalam Al-Qur'an. Ya, hatta ya syi'a na'li, ya sampai-sampai tali sendal yang putus, ya. Tali sendal yang putus saja kami cari di dalam Al-Qur'an. Gitu. Nah, saking terwarnainya kehidupan mereka oleh ya nilai-nilai Al-Qur'an. Nah, fayahtaduna bi'ulumihi, mereka pun mendapat petunjuk dengan ilmu-ilmunya Al-Qur'an. Wa yatakhallaquna bi akhlaqihi wa adabihi, nah, mereka berakhlak dengan akhlak-akhlak Al-Qur'an, adab-adab dalam Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu juga berisi adab-adab, akhlak-akhlak, ya. Ya, bagaimana kesabarannya Nabi Ayub yang dikisahkan dalam Al-Qur'an, ya, bagaimana apa namanya, ya, sikap pemaafnya Nabi Yusuf, ya, bagaimana iffah beliau dalam menjaga kehormatannya. Nah, itu kita menirunya, ya. Itu maksud dari yatakhallaquna bi akhlaqihi wa adabihi wa ya'lamuna annahu khitabun min alimil ghaib, ya, karena mereka mengetahui bahwasanya Al-Qur'an itu, di sini Al-Qur'an maksudnya, ya, ya, wa ya'lamuna annahu, di sini Al-Qur'an. Mereka mengetahui bahwasanya Al-Qur'an itu adalah khitab, adalah pembicaraan, adalah percakapan min alimil ghaibi wasyahadah, dari zat yang maha mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang tampak, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka sadar, ya, kalau Al-Qur'an ini, ya, adalah khitab dari Allah, muwajjahun ilaihim, ya, yang ditujukan, muwajjahnya ditujukan kepada mereka, pada para sahabat. Jadi mereka ya berkeyakinan atau mereka meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu, ya, ayat-ayat yang ada di dalamnya itu memang diturunkan untuk mereka. Allah sedang berbicara dengan mereka, gitu. Kalau kita kan sekarang membaca ayat-ayat tentang azab, yang kita pikirin, ini orang-orang kafir ini yang diazab ini, ya, tidak kita tempatkan kalau kita yang dianggap di situ, gitu. Seolah-olah kita aman dari azab itu, orang kafir tidak, begitu. Nah, maka para sahabat itu ketika membaca ayat tentang azab, mereka menangis. Kenapa? Karena mereka merasa dirinya mereka lah yang sedang disebut di dalam ayat itu. Kalau kita kan enggak, kita justru mikir, ini kayaknya orang lain nih, bukan ana, gitu. Ya, bahkan sampai-sampai kita berpikir, ya, ya, ayat ini semua orang masuk ke dalam ayat ini, ya, kecuali saya doang yang aman, gitu. Ya, ini bertolak belakang dengan asar dari Umar bin Khattab. Dia mengatakan, ya, ketika saya membaca ayat tentang azab, maka saya berpikir sayalah yang sedang diazab di situ, hanya saya. Ya, nggak ada lagi manusia lain di muka bumi ini yang diazab dalam ayat tersebut kecuali saya. Nah, jauh bertolak belakang. Baik. Ya, wa mutalabuna bi ma'rifati ma'anihi. Mereka juga mengetahui bahwasanya mereka yang dituntut, mutalabun artinya dituntut, ya. Mereka dituntut untuk mengetahui makna-maknanya, ya, makna-makna ayat Al-Qur'an. Nah, ya. Kemudian, ya, wal amali, ya, bima yaqtadihi. Ya, wal amali di sini ikut kepada ma'rifati, ya. Wal amali bima yaqtadihi, dan mengamalkan apa yang dikandungnya, dituntut oleh Al-Qur'an itu. Nah, jadi kalau antum sadar bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan hanya untuk antum saja, ayat-ayat ini berbicara tentang antum, maka antum pasti akan, ya, berusaha untuk memahami maknanya dan mengamalkannya. Faman salaka hadza tariqal ladzi salakuhu, maka barang siapa yang menempuh jalan yang mereka tempuh ini, wajadda wajtahada, dia bertekad dan bersungguh-sungguh, fi tadabburi kalamillahi, dalam mentadabburi kalamillah, maka apa yang didapatkan? In fatahalahul babul a'zamu. In fataha itu fi'il lazim, ya. Jadi, ya, fa'ilnya di sini. In fatahalahul babul a'zamu fi ilmi tafsir, maka akan terbuka pintu yang paling besar dalam ilmu tafsir. Ya. Kalau pintu dalam ilmu tafsir itu terbuka lebar, artinya antum dimudahkan untuk memahami tafsir Al-Qur'an. Tapi syaratnya apa tadi?
ya, salaka at-tariq alladzi salakuhu, dan bersungguh-sungguh, ya, menempuh metode yang ditempuh oleh para sahabat dan bersungguh-sungguh. Ya, kalau sudah dua hal ini kita lakukan, maka akan terbuka pintu yang paling agung, yang paling besar dalam ilmu tafsir. Wa qawiyat ma'rifatuhu, bukan qawiyat ya, tapi qawi, ya, qawiya. Ya, karena asal fiilnya qawiya yaqwa. Ya, qawiyat ma'rifatuhu, maka akan kuat ma'rifahnya, ya, keilmuannya. Wasdadat basiratuhu, akan bertambah ilmunya. Wastagna bihadihi tariqati an kathrati takallufat, ya, dan dia cukup, ya, dengan tariqah ini, dengan metode ini, ya, tanpa perlu banyak takallufat. Ya, takallufat itu artinya hal-hal yang berlebih-lebihan. Ya, ada orang-orang yang menafsirkan Al-Quran berlebih-lebihan, ya, keluar dari metode para ulama. Nah, itu takallufat namanya. Wa anil buhusil kharijiyah. Nah, juga dari pembahasan-pembahasan yang terlalu jauh menyimpang. Al-kharijiyah artinya keluar jauh dari metode para ulama. Ini ayatnya tentang ini, poinnya ini, tapi dia membahas terlalu lebar ke sana kemari pembahasannya. Wa khususan idza kana qad akhadha min ulumil arabiyyah janiban qawiyan. Terlebih lagi kalau dia telah mengambil ilmu bahasa Arab, ya, dengan kuat. Ya, janiban qawiyan itu maksudnya mengambil ilmu bahasa Arab dengan kuat, itu maksudnya bahasa Arabnya sudah bagus. Ya, bahkan bukan sekedar bagus, dia mendalami, ya, ilmu bahasa Arab. Orang kalau sudah mendalami ilmu bahasa Arab, rawan dia akan keluar dari tema tafsir. Ya, dia akan, ya, fokus ke bahasanya, padahal Al-Quran itu bukan kitab bahasa. Ya, itu ya. Nah, jadi rawan orang itu akan terjatuh kepada, ya, meluaskan makna berlebihan, gitu. Ya, meluaskan makna berlebihan sehingga keluar dari tujuan utama. Malah yang paling inti dari ayat itu nggak disampaikan, gitu. Baik. Kemudian, ya, wa kana lahu ilmamun wa ihtimamun bi siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum, ya, masih bisa lanjut atau cukup sampai sini? Oh ya, selesaikan sampai yang antum baca tadi ya. Baik. Wa kana lahu ilmamun wa ihtimamun bi siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahwalihi ma'a auliyaihi. Ya, ma'a, setelah ma'a itu pasti dia adalah mudhafun ilaih. Ya, ma'a auliyaihi. Nah, ya, wa adaihi. Ya, fa inna dzalika akbaru, ya, afwan, fa inna dzalika akbaru aunin ala hadzal matlabi. Baik. Wa kana lahu ilmam. Lahu, domir huwa di sini, ya, kembali kepada, ya, seorang hamba yang mau menempuh metode para sahabat. Ya, itu maksudnya. Siapapun yang mau menempuh para sahabat masuk ke dalam sini. Wa kana lahu ilmamun. Ya. Jadi, ya, kalau kita lihat dari awal tadi, ya, metode yang harus, apa namanya, cara yang paling tepat untuk talaqi tafsir itu yang pertama apa? Ya, mengikuti metodenya para sahabat. Nah, ini yang pertama. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Jadda wa jatahada. Ya, bersungguh-sungguh. Ya, itu yang kedua. Ya, kemudian yang ketiga apa? Ya, ulumil arabiyah. Ya, punya dasar bahasa. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, lahu ilmam wahtimam bisiratin nabi. Ya, dia punya perhatian terhadap, ya, sirah nabi. Ya, gitu ya. Nah, ya, jadi yang anak kasih warna 4 ini, ya, inilah yang, ya, kita butuhkan dalam talaqi tafsir. Kalau dan tanya gimana metode talaqi tafsir, yang pertama ngikut metode sahabat. Gimana metode sahabat yang tadi kita bahas. Kemudian cara yang kedua gimana? Ya, bersungguh-sungguh. Cara yang ketiga gimana? Ya, belajar bahasa Arab. Ya, kemudian cara yang keempat adalah mempelajari
sirah Nabi. Nah, jadi ilmam itu maksudnya ma'rifah ya. Wa kana lahu ilmamun, dia punya ilmu, ya, punya ma'rifah. Wahtimamun, dia juga punya perhatian terhadap ilmu sirah Nabi SAW. Wa ahwalihi ma'a auliyaihi wa a'daihi, dan ya kondisi-kondisi Nabi, maksudnya ya kehidupan-kehidupan Nabi ketika yang bersama auliyaihi, ya wali-wali Nabi, wali-wali Nabi maksudnya para sahabat, wa adaihi, begitu juga bagaimana Nabi bermuamalah dengan ya musuh-musuh beliau. Ya, fa inna dzalika akbaru aunin ala hadzal matlabi. Karena hal inilah yang merupakan pertolongan terbesar untuk ya meraih tujuan ini. Ya. Tujuan kita kan agar ya apa namanya, bisa mengetahui makna dari ayat Al-Quran dan mengamalkannya. Maka 4 hal ini merupakan ya metode yang paling bagus, ya, pertolongan yang paling besar untuk meraih hal ini. Wa mata alimal abdu, maka setiap kali seorang hamba mengetahui annal qur'ana, bahwasanya Al-Qur'an fihi tibyanu kulli syai', mengandung penjelasan segala sesuatu, wa annahu kafilun bi jami'il masalihi, dan bahwasanya Al-Qur'an itu penuh dengan maslahat-maslahat, ya. Kafil artinya penuh, ya, atau mengandung. Misalkan kita mengatakan ya, Alkitabu kafilun bil ahaditsin nabawiyah. Ayo ngambil dedek yang semut, ya, semut itu gigit kakinya, ada semut di bawah yang tuh semut merah. Tunggu bentar ya, udah mau selesai. Wa annahu kafilun bi jami'il masalihi, bahwasanya Al-Qur'an itu penuh dengan maslahat-maslahat, hal-hal yang positif, mubayyinun laha, dan bahwasanya Al-Qur'an itu menjelaskan juga maslahat-maslahat itu, hasun 'alaiha, dan Al-Qur'an itu juga menganjurkan untuk mendapatkan maslahat-maslahat itu, zajirun 'anil mudharri kulliha, dan bahwasanya Al-Qur'an itu melarang, ya, zajir artinya melarang ya, dari hal-hal yang memudaratkan, ya. Wa ja'ala hadhil qa'idata ya nasba ainaihi, dan dia menjadikan kaidah ini berada di hadapan matanya. Ya, maksudnya apa? Ya, menjadikan kaidah ini di depan mata, maksudnya dia jadikan sebagai hal yang penting, ya, hal yang selalu dia ingat, ya, seolah diletakkan di depan mata gitu. Nah, ini mana nasba ainaihi, ya. Ini kalimat ini sering antum dengar nanti ya, nasba ainaihi. Misalkan kita katakan ij'alil Qur'an nasba ainaika. Ya, jadikan Al-Qur'an itu di hadapan kedua matamu. Ya, maksudnya ya jadikan Al-Qur'an ini sebagai hal yang paling penting untuk antum ya perhatikan. Wa nazzalaha, ya, dan dia mempraktekannya, menerapkannya ala kulli waqi'in, ya, pada setiap kejadian, wa hadisin, setiap perkara, setiap urusan, sabiqin aw lahikin, ya, perkara yang sudah lewat atau yang akan datang, ya. Nah, jadi ya ini fi'il syaratnya ya. Jadi setiap kali pertama ya, ana ulang sekali lagi. Ya, diperhatikan dulu. Ya. Jadi kalau seorang hamba tahu bahwasanya Al-Qur'an itu adalah penjelas, ya. Kemudian yang kedua, dia tahu Al-Qur'an itu penuh maslahat. Kemudian yang ketiga, dia tahu Al-Qur'an itu menjelaskan maslahat-maslahat itu. Kemudian yang keempat, dia tahu Al-Quran itu menganjurkan maslahat-maslahat itu. Yang kelima, dia tahu bahwasanya Al-Quran itu melarang dari hal-hal yang berbahaya. Ya. Kemudian yang keenam, dia menjadikan kaidah ini berada di hadapan kedua matanya. Kemudian yang ketujuh, dia menerapkan kaidah ini pada setiap kejadian yang terjadi, ya, masa lampau maupun masa yang akan datang. Kalau orang tersebut sudah menerapkan atau melakukan 7 hal ini, apa yang dapatkan? Zoharo lahu idhamu mauqi'iha wa kasratu fawaidiha wa samaratiha. Ya, maka akan tampak bagi dia mulianya, agungnya kedudukan ilmu tafsir ini dan banyaknya faedah serta buahnya. Ya, dengan syarat dia
melakukan 7 hal tadi. Ya, jadi orang yang melakukan 7 hal tadi, barulah dia akan menyadari betapa agungnya Al-Quran, betapa mulianya Al-Quran, terlebih ilmu tafsir, dan betapa banyak faedah dan buah yang ada di dalamnya. Ya. Nah, para ulama mengatakan, man lam ya'rif qadra ma yata'allam lan tartafi'a himmatuhu. Orang kalau tidak mengetahui kemuliaan sesuatu yang dia pelajari, maka nggak akan bangkit semangatnya. Itu salah satu efek negatifnya kalau kita belajar tanpa mengetahui, tanpa sebelumnya kita mengetahui kemuliaan yang kita pelajari itu. Menyepelekan jadinya. Orang yang menyepelekan Al-Quran itu karena nggak tahu apa kandungan Al-Quran gitu. Nah, makanya akan dikatakan di dalam Al-Quran sendiri, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Orang yang memuliakan syiar Allah, di antaranya adalah Al-Quran, itu merupakan tanda keimanan hatinya. Ya. Jadi semakin beriman seseorang, semakin dia memuliakan Al-Quran. Ya. Kenapa begitu? Ya, karena dengan imannya terhadap Al-Quran, dia mengetahui bahwasanya Al-Quran itu bukan kitab sembarangan. Al-Quran itu mengandung banyak faedah dan sebagainya. Ya. Nah, maka kalau kita lihat ada orang yang ya meremehkan Al-Quran, waliyadzubillah, atau tidak menghormati Al-Quran, tidak mengagungkan Al-Quran, ya maka sudah bisa ditebak sejauh mana pengenalan dia terhadap Al-Quran. Ya, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Nggak kenal Al-Quran ya nggak bisa dia akan menghormati Al-Quran itu sendiri. Maka salah satu tanda seseorang itu mengenali Al-Quran, artinya dia paham tafsirnya, adalah dia memuliakan Al-Quran. Makanya para sahabat, para imam, para tabi'in itu mereka senang membaca Al-Quran, senang mempelajari Al-Quran. Bahkan bagi mereka itu adalah penghibur hati mereka. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka tahu nilai dari Al-Quran itu. Nah, maka di zaman sekarang bukan orang nggak mau belajar Al-Quran sekarang itu. Cuman orang belum tahu aja nilai dari Al-Quran yang sebenarnya. Maka para dai, para santri, para pendakwah itu bukan hanya bertugas mengajarkan Al-Quran, tapi bertugas untuk mengingatkan kepada masyarakat bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab yang penuh dengan faidah, dengan keagungan, dengan kemuliaan. Kalau orang sudah tahu bahwasanya itu adalah kitab yang bermanfaat, dengan sendirinya mereka akan semangat belajar. Ya. Kalau ada orang nggak semangat belajar Quran, ya berarti dia belum paham pentingnya aja. Gitu. Sama kayak kita belajar ilmu-ilmu ya. Misalkan nih kitab yang kita pelajari ini, kitab At-Ta'liq ala Al-Qawaidil Hisan. Kalau antum nggak semangat belajar kitab ini, berarti antum belum tahu gitu pentingnya ilmu ini gitu. Buat apa ilmu ini, manfaatnya apa, belum tahu. Nah, maka kesadaran akan pengetahuan yang seperti itu yang perlu dimunculkan. Nah, Allah taala ala wa alam. Insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan baca ta'liq dari Syekh Al-Utsaimin ghafarallahu lahu, komentar beliau terhadap kaidah yang pertama ini. Nah, kesimpulan kita apa? Kaidah yang pertama ini kesimpulannya adalah apa? Jadi yang pertama itu ada nasi ayat dalam makna. Nah, itu poinnya. Bahwasanya wajib mempelajari Al-Quran, mempelajari tafsir sebagaimana para sahabat belajar tafsir. Nah, perinciannya ya, ya. Sahih. Yang kedua dia bersungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, Bang? Apa maksudnya ulumul Arabiyah? Belajar ilmu bahasa Arab. Baik. Kemudian yang terakhir apa? Poin yang terakhir? Siratin Nabi itu wasilah.
sahih, ya, belajar sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ya, belajar sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, belajar tentang asbabun nuzul dan sebagainya di situ dia sirah Nabi. Baik, berarti di sini ada dua ilmu yang penting selain ilmu tafsir, ya, ilmu bahasa dan ilmu sirah. Nah, baik. Ya, itu dia pembahasan kita pada kali ini. Ya, semoga bisa kita ambil faedahnya dan bisa kita jadikan sebagai pegangan. Ya, nah, naktafi bihadzal qadar. Ada pertanyaan nggak sebelum kita tutup? Apa sih Ustaz, insyaallah mau semakin tahu dan Hmm, interaksi dengan baik, baik. Nah, baik. Ya. Nah, nanti di merojah kembali ya. 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 Ustaz. Kalau ada faedah-faedah yang terlewat ketika merojah, ya, antum bisa pause videonya atau antum bisa tanyakan kalau kurang jelasnya. Tanya aja, ya, chat aja di WhatsApp, ya, kapanpun, ya, antum mendapati permasalahan. Ya, anak senang kalau ada yang bertanya-bertanya begitu ya. Insya Allah kalau kita bisa bantu jawab, kita akan jawab. Nah, ya, type. Oh, ya. Kita cukupkan, ya, naktatim bidu'ai kafatin majelis. Ya, subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.